Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Wahyuni dengan NIM 21804241777, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai inflasi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, penyebab inflasi, cara menghitung inflasi, dampak dari inflasi, dan cara mengendalikan inflasi. Pengertian dari inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus atau kontinu yang mempengaruhi harga barang lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri seperti defisit anggaran belanja. Kedua, mencetak uang baru. Ketiga, bahan pokok menjadi mahal. Sementara inflasi yang berasal dari luar negeri seperti naiknya harga barang impor. Kedua, naiknya biaya produksi barang di luar negeri. Ketiga, kenaikan tarif impor barang. Jenis inflasi selanjutnya berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, inflasi tertutup atau closed inflation adalah kenaikan harga barang hanya satu atau dua barang tertentu saja. Yang kedua, inflasi terbuka atau open inflation adalah kenaikan harga barang yang terjadi ke semua barang secara umum. Yang ketiga, inflasi yang tidak terkendali adalah inflasi yang sangat hebat karena harga terus meningkat sampai manusia tidak mampu menahan rupiah atau uang lebih lama karena nilai rupiah terus merosot. Jenis inflasi selanjutnya yaitu berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang, dari 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat, dari 30% sampai 100% per tahun. Dan hiperinflasi yaitu lebih dari 100% per tahun. Jenis inflasi yang keempat ini berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, demand pull inflation dan yang kedua, cost push inflation. Setelah kita mempelajari pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, selanjutnya yaitu adalah penyebab terjadinya inflasi. Yang menyebabkan terjadinya inflasi yang pertama, jumlah uang yang beredar. Banyaknya jumlah uang yang beredar ini menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua, administrated price adalah harga suatu barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan sepihak oleh pemerintah. Contohnya adalah listrik, BBM. Selanjutnya ada supply shock adalah suatu proses terjadinya tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga suatu komoditas atau jasa. Contohnya ketika terjadi kekeringan, kenaikan minyak bumi. Untuk menghitung inflasi ini dapat menggunakan rumus IHKT min IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100%. IHKT ini adalah indeks harga konsumen periode T, sementara IHKT min 1 ini adalah indeks harga konsumen periode sebelumnya. Terjadinya inflasi dapat berdampak kepada yang pertama, berkurangnya investasi di suatu negara, yang kedua, mendorong kenaikan suku bunga, yang ketiga, mendorong penanaman yang bersifat spekulatif atau keuntungan, yang keempat, defisit neraca pembayaran, yang kelima, menurunnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang keenam adalah gagalnya pelaksanaan pembangunan. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi utama yang kerap kali dihadapi oleh masyarakat. Nah, pada pembahasan ini adalah cara mengendalikan inflasi. Yang pertama, melalui kebijakan moneter. Kebijakan yang berawal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki oleh bank sentral. Yang kedua, melalui kebijakan fiskal. Kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
Yang ketiga, melalui kebijakan lainnya, selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan cara meningkatkan produksi. Yang kedua, kebijakan upah. Yang ketiga adalah pengawasan harga. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.